Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, kembali lagi bersama Bunda Tria di pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke bab pertama, yaitu tentang teks deskripsi atau temanya lingkungan sekolah baru. Let's begin! Sebelum masuk ke materi, Bunda akan membacakan kompetensi dasar pada bab 1 teks deskripsi. Ada kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar 4.1, menjelaskan isi teks deskripsi objek, yaitu tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Sebelumnya, Nana pernah mendengar tidak apa itu teks deskripsi. Kalau secara bahasa, deskripsi itu adalah menggambarkan. Nah, kalau menggambarkan, artinya teks tersebut isinya penggambaran sesuatu objek. Objek itu bisa suatu tempat, benda, ataupun makhluk hidup, seperti binatang ataupun kita sebagai manusia. Nah, kalau kayak gitu, berarti di teks deskripsi ini kita bisa menjelaskan, menggambarkan sesuatu. Misalnya, di sini ada jam tangan Bunda. Bunda akan mendeskripsikan jam tangan Bunda. Jam tangan ini berwarna silver. Layarnya berwarna hitam. Dan talinya berwarna putih. Nah, itu contoh Bunda menggambarkan atau mendeskripsikan jam tangan Bunda. Nah, kira-kira Ananda bisa paham tidak? Itu contoh dari teks deskripsi. Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi itu artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan rinci. Nah, sudah terbayangkan? Oke, kalau gitu Bunda akan bahas lebih dalam apa sih pengertian teks deskripsi. Oke, Ananda bisa simak di samping Bunda ini. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas suatu objek, tempat, ataupun peristiwa. Nah, kita harus menjelaskan secara rinci ya teman-teman. Supaya apa? Supaya orang yang membaca teks itu seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan di dalam teks tersebut. Karena tujuan dari teks deskripsi adalah, ya betul, tujuannya untuk membuat si pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang ada di dalam teks tersebut. Oke, sudah paham sampai sini Ananda? Sebelum Bunda kasih contoh, Bunda akan lanjut ke ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama adalah paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Jadi, di dalam teks tersebut harus ada yang digambarkan, harus ada yang sedang kita jelaskan ya, suatu objek. Ciri-ciri yang kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara jelas dan rinci. Ciri yang selanjutnya adalah melibatkan kesan indera. Maksudnya apa dengan kesan indera? Tentunya kita sudah tahu ya, ada 5 panca indera yang kita punya. Ada mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar, ada hidung untuk mencium, ada lidah untuk mengecap, dan ada kulit untuk merasa. Nah, di dalam teks deskripsi kita harus melibatkan kelima panca indera kita. Contohnya nih, Bunda ada kalimat deskripsi seperti ini. Terdengar deburan ombak yang kencang di tepi pantai. Nah, kira-kira kesan indera yang mana yang terlibat? Telinga, karena mendengar deburan ombak. Nah, seperti itu. Kalau misalkan contoh panca indera mata, berarti yang kita lihat. Kalimatnya bisa seperti ini. Di pantai tersebut membentang langit yang begitu indah. Langit yang indah itu bisa kita lihat dengan mata. Satu lagi deh, hidung, penciuman. Misalnya di gedung itu
tercium wewangian yang aneh. Nah, wewangian itu bisa dirasakan oleh hidung. Nah, seperti itu. Dan itu maksudnya dari kesan indera. Ciri yang selanjutnya itu adalah pembaca harus seolah-olah merasakan langsung apa yang ada di teks. Ciri yang terakhir adalah teks deskripsi harus menjelaskan ciri-ciri fisik seperti bentuk, warna, ukuran, dan lain sebagainya. Juga harus menjelaskan ciri-ciri psikisnya seperti keadaan suatu objek dengan rinci. Nah, itu dia ciri-ciri teks deskripsi. Oke, sekarang Bunda punya satu gambar. Kira-kira bagaimana kita menggambarkan atau mendeskripsikan gambar ini? Bunda akan beri contoh. Pantai ini bernama Pantai Dreamland. Kalau kita berkunjung ke Pantai Dreamland, kita akan merasa seolah-olah pantai di sebelah selatan Bali ini seperti pantai pribadi. Pantai Dreamland ini memang seindah Pantai Impian. Lokasi Pantai Dreamland adalah di Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Di sana udaranya sangat segar. Angin sepoi-sepoi membuat kita ingin berlama-lama di sana. Pantai membentang luas berwarna biru begitu indah, ditambah dengan deburan ombak. Tebing-tebing tinggi menambah keindahan Pantai Dreamland. Banyak wisatawan yang datang untuk menikmati kecantikan Pantai Dreamland. Gimana Nanda? Semuanya sudah paham? Apa itu pengertian, tujuan, dan juga ciri-ciri teks deskripsi? Sekarang saatnya Bunda untuk memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya mudah kok. Bunda akan menyajikan satu gambar dan kalian harus mendeskripsikan gambar tersebut dalam 2 paragraf. Gambarnya ini. Oke Nanda, selamat mengerjakan tugasnya dan terima kasih telah bergabung di pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan lebih dalam mempelajari teks deskripsi karena kita akan mempelajari struktur dan juga kebahasaannya. Kalau gitu, terima kasih. Bunda akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.